Dalam hidup, seringkali manusia dihadapkan pada situasi yang memaksa mereka menerima kenyataan pahit. Sebuah kondisi ketika tidak ada pilihan lain selain bertahan. Itulah makna paling dalam dari alur cerita film yang berjudul No Other Choice ini. Film ini menceritakan kehidupan seorang kepala rumah tangga yang sedang mengalami keterpurukan. Sebuah kisah yang bisa memotivasi kita semua dengan dibalut dengan komedi gelap yang segar. Saat masalah dan cobaan menimpanya, ia justru memilih jalan yang keji dan menanamkan keyakinan bahwa tidak ada cara lain untuk bangkit dari cobaan ini. Hingga akhirnya, penonton diperlihatkan kehidupan harmonis sepasang suami istri. Sang suami bernama Yu Man-soo, seorang kepala keluarga yang sangat menyayangi istri serta kedua anaknya, Si-won dan Ri-won. Ia dikenal sebagai pekerja keras dan telah mengabdi sebagai manajer di sebuah pabrik kertas selama 25 tahun. Sementara itu, istrinya Miri adalah sosok istri yang selalu mendukung setiap aktivitas dan keputusan suaminya. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya, perusahaan memberikan bonus kepada Man-soo. Untuk merayakan hal tersebut, ia mengadakan makan malam sederhana di halaman rumah bersama dengan keluarganya. Sebagai ungkapan cinta, Man-soo memberikan hadiah berupa sepasang sepatu dansa kepada Miri. 신고 달아난다고. 여보! 좀만 더, 3분만. 1분만. Hari pun berganti. Pada saat itu Man-soo mulai mendengar rumor mengenai rencana pemecatan besar-besaran di perusahaannya. Karena perkembangan teknologi mesin AI, perusahaan berencana mengganti sejumlah pekerja dengan mesin kerja otomatis. Penggantian ini memungkinkan penghematan biaya hingga 20% dibanding penggunaan mesin manual. Informasi tersebut menimbulkan kekecewaan mendalam bagi Man-soo. Pengabdiannya selama lebih dari 2 dekade seakan tidak berarti ketika perusahaan memilih memutus hubungan kerja. Bagi Man-soo yang menjadi tulang punggung keluarga, hal ini merupakan pukulan besar dalam hidupnya. Didorong oleh rasa frustasi, Man-soo mencoba mengajak rekan-rekannya melakukan protes kepada pihak manajemen. Namun ajakannya tidak mendapatkan respon serius. Ia kemudian mendatangi para pemimpin perusahaan yang tengah bersiap pergi. Salah satu pimpinan asal Amerika hanya menjawab singkat, "No other choice." Sebuah jawaban yang semakin mempertegas ketidakberdayaan para pekerja. 미국에서는 해고를 도끼질한다. 한국에서 뭐라고 하지? No other choice. 생각이 다르는 거 아니겠습니까? Man-soo dan beberapa teman yang juga terkena pemutusan hubungan kerja berusaha menenangkan diri dengan menanamkan keyakinan bahwa mereka akan mendapat pekerjaan baru dalam waktu 3 bulan. Namun, kenyataan tidak seindah harapan. Kehidupan Man-soo perlahan memburuk. Meskipun begitu, Miri terus memberikan dukungan moral kepada suaminya. 13 bulan berlalu. Pengalaman panjang Man-soo di industri kertas menumbuhkan ketertarikan yang kuat pada bidang tersebut. Meskipun kini ia bekerja serabutan sebagai pengangkut barang demi memenuhi kebutuhan keluarga, di dalam hatinya ia tetap ingin kembali bekerja di industri kertas. Hingga pada suatu hari, seorang temannya memberikan kabar yang baik. Sebuah pabrik bernama Moon Paper sedang membuka lowongan untuk satu posisi. Ia merekomendasikan Man-soo untuk wawancara. Kesempatan itu menjadi secercah harapan bagi Man-soo. Keesokan harinya, ia menghadiri wawancara tersebut. Meski sedang mengalami sakit gigi, ia berusaha tampil percaya diri dan menjawab setiap pertanyaan sebaik mungkin. Namun ketika ditanya mengenai kelemahan dirinya, Man-soo menjawab bahwa ia tidak memiliki kelemahan sama sekali. Jawaban yang justru dapat merugikan penilaian kandidat di mata pihak HRD. Setelah selesai, ia menyadari bahwa dirinya bukan satu-satunya pelamar yang menjalani wawancara. Artinya, ia harus bersaing dengan beberapa kandidat lain untuk mendapatkan posisi tersebut. 라고 말하지 못하는 성격. 이게 이다화 지금 수호 시장이 실례가 안 된다면 당신의 팔로 개척했다는 소문이 있으니까 한번 알아보시고.
취직되면 또 바빠서 못 가잖아. Pada malam hari saat keluarga sedang makan, Miri menyampaikan kabar buruk. Bank telah mengirimkan surat peringatan penyitaan rumah yang akan dilakukan dalam 3 bulan. Selama ini, mereka hanya mengandalkan uang pesangon dan hasil pekerjaan serabutan Mansu yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga serta 2 anjing peliharaan mereka. Akibatnya, hutang mereka semakin menumpuk. Miri menyatakan bahwa ia berencana menjual beberapa aset, termasuk mobil dan rumah, serta menitipkan kedua anjing mereka kepada orang lain karena mereka sudah tidak mampu mengurusnya. Ia bahkan menjual raket tenis kesayangannya dan berhenti bermain tenis demi menghemat untuk membantu keuangan keluarga. Mansu menolak rencana Miri untuk menjual rumah mereka. Rumah tersebut merupakan peninggalan orang tuanya yang dahulu sempat dijual dan akhirnya berhasil ia beli kembali melalui kerja kerasnya. Setiap sudut rumah mengandung kenangan masa kecil yang tidak mudah ia lepaskan. Meskipun demikian, situasi keuangan keluarga yang semakin sulit memaksa mereka mempertimbangkan keputusan berat tersebut. 회사 다니면서 이 집 되찾으려고 얼마나 노력했어. 어차피 집 뺏겨. 여보, Keesokan harinya, orang yang akan mengadopsi kedua anjing peliharaan mereka pun datang ke rumah. Kepergian anjing-anjing tersebut membuat kedua anak Mansu sangat merasa bersedih. Setelah itu calon pembeli rumah juga datang untuk melihat kondisi rumah. Merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut, Mansu meninggalkan rumah dengan sikap yang kesal. Di luar rumah, ia bertemu kedua anaknya yang masih bersedih karena mengira mereka akan segera pindah. Dengan penuh keyakinan, Mansu menenangkan mereka dan mengatakan bahwa rumah itu tidak akan dijual karena ia yakin akan segera memperoleh pekerjaan yang baru. Beberapa hari berlalu, pikiran Mansu semakin kacau hingga mendorongnya menyusun rencana jahat untuk menyingkirkan seluruh kandidat yang bersaing dengannya di Moon Paper. Ia membuat skenario palsu dengan pura-pura menawarkan sebuah posisi pekerjaan kepada para kandidat tersebut. Dengan memanfaatkan nomor telepon yang sudah ia miliki, ia menghubungi mereka satu persatu, meminta agar mengirimkan CV ke alamatnya. CV tersebut kemudian ia analisa untuk menentukan siapa yang memiliki peluang terbesar diterima sebagai karyawan. Dari hasil analisis itu, ia menetapkan 3 nama sebagai target utama. Ia meyakini bahwa dengan menyingkirkan ketiganya, peluangnya untuk diterima akan semakin meningkat. Setelah menyiapkan berkas-berkas terkait ketiga target tersebut, Mansu mengambil peninggalan ayahnya. Ia menggantinya dengan tol mainan agar tidak menimbulkan kecurigaan dari Miri dan anak-anaknya. Dari titik inilah perjalanan gelap Mansu dimulai. Target pertama adalah Bumo, seorang pria yang juga mengalami PHK akibat kebijakan perusahaan yang berorientasi pada kapitalisme. Seperti Mansu, ia telah bekerja puluhan tahun sebelum akhirnya diberhentikan. Sejak saat itulah, Bumo menghabiskan sebagian besar waktunya dengan minum minuman alkohol sepanjang hari. Pada suatu hari, Mansu mengintai Bumo yang sedang berjalan menuju hutan di belakang rumahnya untuk mencari jamur. Menilai situasi itu sebagai momen yang tepat, Mansu pun membidiknya. Namun sebelum ia menekan pelatuk, istri Bumo yang bernama Ara tiba-tiba muncul dari belakang, sehingga rencananya pun terpaksa dibatalkan. 또 아무나 사시나? 오디션 또 떨어졌어. 갑자기 불이 나갔잖아. 사람들 패닉. Bumo dan Ara kemudian menggelar tikar dan menghabiskan waktu bersama di hutan sambil mengenang masa lalu mereka. Meski tampak akrab, Ara sebenarnya menyimpan kekesalan terhadap suaminya. Ayahnya telah beberapa kali menawarkan pekerjaan di sebuah kafe, tetapi Bumo selalu menolaknya dan tetap bersikukuh mencari pekerjaan di industri kertas. Beberapa saat kemudian, Bumo kembali ke rumah untuk memeriksa kotak pos, berharap menemukan surat panggilan dari perusahaan kertas tempat dia melamar. Saat Ara hendak menyusulnya, Mansu yang bersembunyi pun terjatuh, sehingga membuat Ara terkejut. Ia juga melihat adanya bekas gigitan ular pada kaki Mansu. Meski caranya tidak tepat secara medis, Ara tetap berusaha memberikan pertolongan. 인생의 이상형 말이에요. 심장보다 아래 아니에요? 내가 지금 잠깐 아니면 흑백문이었어요? Keesokan harinya, Miri bersiap untuk berangkat kerja di klinik gigi. Ia mendoakan agar wawancara kerja yang ia kira akan dihadiri Mansu berjalan lancar.
Padahal Mansu berencana pergi ke rumah Bumo untuk melanjutkan rencananya. Setibanya di rumah Bumo, Mansu masuk secara diam-diam dengan harapan menemukan targetnya. Namun ia malah memergoki Ara sedang berselingkuh dengan pria lain. Menyadari situasi itu, Mansu segera meninggalkan rumah untuk menghindari keterlibatan lebih jauh. Di jalan, ia berpapasan dengan Bumo yang sedang berjalan menuju Ara dan mengikutinya. Ketika Bumo tiba di depan rumah, Mansu meneleponnya untuk mengulur waktu agar ia tidak langsung masuk ke dalam rumah. Momen ini menunjukkan bahwa meskipun sedang berada dalam kondisi moral yang terpuruk, Mansu pun masih memiliki empati terhadap orang lain. Setelah beberapa waktu, Bumo akhirnya memutuskan menghubungi temannya untuk mengajak minum, lalu kemudian pergi. 아, 여기가 제일 잘 들린다고요? 예, 지금 아주. 안녕하세요. 여기 그 레드페퍼 페이퍼. Beberapa saat kemudian, Mansu menjemput Miri dari klinik gigi. Setelah itu ia kembali menuju ke rumah Bumo. Kali ini Bumo berada dalam sebuah rumah dalam keadaan yang mabuk dan sedang mendengarkan musik dengan volume yang sangat keras. Bumo terkejut ketika Mansu masuk dan mendorongnya dengan senjata yang dibungkus sarung tangan. Saat sarung tangan itu dilepas, Bumo terpaku melihat pistol tersebut. Mansu pun bersiap untuk menekan pelatuknya. Namun, untuk kedua kalinya, Ara muncul secara tiba-tiba dan melihat Mansu mendongakkan senjata ke arah suaminya. Ia mengambil sebuah benda dan berniat memukul Mansu. Kehadiran Ara membuat Mansu terkejut hingga secara tidak sengaja ia menembakkan pistol tersebut dan peluru mengenai bahu Bumo. Ara kemudian memukul Mansu hingga senjatanya pun terlepas, lalu mengambil pistol itu. Ketika Mansu melarikan diri, Ara justru menembak suaminya sendiri. Hal itu mengungkapkan bahwa ia selama ini mendendam kemarahan terhadap perilaku Bumo yang enggan bekerja. 그게 문제라고. Dalam perjalanan pulang, Mansu berhenti di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar. Saat itu ia menelepon anaknya untuk menanyakan alasan Miri tidak mengangkat telepon. Dari percakapan tersebut, ia baru menyadari bahwa malam itu ia seharusnya mendampingi Miri ke acara pesta dansa bersama rekan-rekan dari klinik gigi. Menyadari kelalaiannya, ia segera menuju ke lokasi acara dengan mengenakan sebuah kostum. Di tempat sana, Miri sudah lama menunggu kedatangan dari suaminya. Karena Mansu tidak kunjung muncul, ia akhirnya diajak berdansa oleh dokter tempatnya bekerja. Pemandangan tersebut membuat Mansu cemburu dan memutuskan pulang sebelum acara selesai. Sesampainya di rumah, mereka terlibat pertengkaran. 잘해서 떡 잡네. 까지면 되잖아. 죄지은 게 없으면 뭐가 무서운데? 이게 맞잖아. Mansu menuduh Miri berselingkuh dan melakukan tindakan tidak pantas bersama sang dokter di dalam mobil. Sebaliknya, Miri merasa curiga terhadap Mansu setelah melihat luka di keningnya, yang sebenarnya merupakan akibat hantaman Ara ketika insiden di rumah Bumo. Ia juga mengungkapkan bahwa belakangan ini ia sering mendapati Mansu mengunci diri di rumah kaca hingga larut malam. Pertengkaran tersebut berlangsung hingga malam hari. Beberapa hari kemudian, Mansu pergi ke sebuah toko sepatu dan berinteraksi dengan Shijo, salah satu karyawan di toko itu. Dari situlah diketahui bahwa Shijo adalah target berikutnya yang ingin disingkirkan Mansu. Namun ia juga menyaksikan sendiri bagaimana Shijo berusaha menekan egonya untuk bekerja di toko sepatu meskipun keahliannya berada di bidang industri kertas. Mansu pun berpura-pura hendak membeli sepatu. Ketika diberikan rekomendasi sepatu untuk putrinya, ia mengatakan bahwa ia akan membawa putrinya ke toko tersebut untuk mencobanya. Sebelum Mansu pergi, Shijo mengatakan bahwa ia hanya mendapatkan komisi jika pembelian dilakukan melalui dirinya. Hal itu menimbulkan rasa empati dalam diri Mansu. Dalam perjalanan pulang, Mansu sempat ragu untuk menyingkirkan Shijo. Namun ia kembali menanamkan keyakinan pada dirinya bahwa tidak ada pilihan lain.
Sebuah pembenaran yang membuatnya tetap berada di jalur yang keliru, meski pada kenyataannya pilihan lain sebenarnya selalu ada. Ketika Shijo dalam perjalanan pulang, ia tanpa sengaja melihat Mansu di pinggir jalan. Mansu beralasan bahwa mobilnya mogok dan tidak dapat diperbaiki. Dengan keahlian mesin yang dimiliki, Shijo berusaha membantu memperbaiki mobil tersebut. Saat ia membuka kap mobil, Mansu mengambil pistol dan mengarahkannya kepada Shijo. Dengan tangan bergetar, ia berusaha membidik targetnya. Shijo sempat mencoba melarikan diri, namun tembakan Mansu mengenai dirinya secara tidak sengaja hingga meninggoy. Mansu kemudian memasukkan jasad Shijo ke dalam bagasi mobilnya. 그럼 구두 견인을 해야 될 것 같아요. 설비부서에서부터 Di sisi lain, putra laki-laki Mansu juga terlibat dalam tindakan kriminal. Ia dan seorang temannya nekat membobol sebuah toko ponsel dan mencuri beberapa perangkat untuk dijual. Saat dalam perjalanan pulang dengan sepeda, mereka sempat dikejar polisi. Temannya berhasil ditangkap, sedangkan putra Mansu berhasil melarikan diri. Adegan beralih kepada Mansu yang tiba di rumah dengan jasad Shijo di bagasi. Ia menggali tanah hingga menjelang pagi untuk menguburkan jasad tersebut. Namun karena kelelahan, ia tertidur sebelum sempat menutup kuburan. Pagi harinya, ia dibangunkan oleh Miri yang memberitahu bahwa polisi datang ke rumah. Mansu sempat mengira bahwa pihak berwenang sudah mencurigainya. Namun kedatangan polisi ini ternyata untuk menjemput putranya karena rekan yang tertangkap telah memberikan keterangan. Putranya dipanggil untuk dimintai keterangan yang lebih lanjut. Di kantor polisi, Mansu menasihati anaknya agar tetap menghadapi situasi tersebut dengan tegar. Miri pun berupaya menyelesaikan masalah itu secara damai dengan mendatangi pemilik toko ponsel yang menjadi korban pencurian. Secara mengejutkan, pemilik toko tersebut adalah orang yang berminat membeli rumah mereka. Untuk meredakan kemarahan pemilik toko, Miri secara sengaja menggoda dan memperlihatkan bagian tubuhnya agar perbuatan anaknya ini bisa dimaafkan. 총으로 자기 쐈을 거란 사실. 시연이가 훔친 물건 팔아서 엄마도 없겠다. 그럴 것 같아. 아빠 생각에. 개소리. 동호가 CCTV 꺼. Ketika kembali ke rumah, Mansu dan Miri menemukan beberapa unit iPhone yang disembunyikan di gudang atas. Mereka kemudian memutuskan mengubur barang-barang itu untuk menghilangkan bukti. Malam harinya, Mansu berniat menyelesaikan urusan dengan jasad Shijo yang belum sempat dikuburkannya. Di dalam rumah kaca yang ia tutupi dengan kain, ia berencana jasad tersebut menggunakan gergaji. Namun karena tidak memiliki keberanian, ia akhirnya melipat tubuh Shijo dengan kawat besi untuk memudahkan proses penguburan. Setelah menguburkannya, ia menanam tanaman di atas gundukan tersebut agar tidak menimbulkan kecurigaan. Beberapa hari kemudian, polisi kembali datang untuk menanyakan keberadaan dari dua orang yang hilang, yaitu Bumo dan Shijo. Mereka mengingatkan Mansu untuk berhati-hati karena keduanya merupakan pelamar posisi yang sama di Moon Paper, menempatkan Mansu dalam posisi yang wajar untuk ditanya. Jawaban Mansu yang terlihat gugup sempat menimbulkan kecurigaan. Namun karena ia telah menyusun rencana yang rapi, tidak ada bukti yang mengarah kepadanya. 내가 이 이름을 어디서 본 것 같더라. 대부분 뭐. 고시조 씨 부인이. 근데 유 선생님은 방금. 고시조 씨가 저희 회사 면접을 보셨고요. 합격 통보를. 그 번호가 구제중. 권총. 북한제. 그러더니 글쎄. Selain itu, Ara yang juga terlibat dalam kematian suaminya memberikan laporan palsu bahwa suaminya menghilang tanpa kabar, secara tidak langsung melindungi Mansu. Kini tersisa satu target terakhir yang harus disingkirkan Mansu. Ia meyakini bahwa setelah semuanya selesai, ia dapat memenangkan persaingan sebagai calon karyawan di Moon Paper dan mengembalikan kehidupan keluarganya menjadi lebih stabil dan bahagia seperti sebelum ia dipecat. Persaingan sengit untuk memperebutkan posisi strategis di perusahaan Moon Paper mendorong Mansu untuk menargetkan Choi Sun-chul, seorang ahli industri kertas yang menjadi kandidat terkuat sekaligus hambatan utamanya. Guna menyingkirkan pesaingnya, Mansu menyusun rencana yang sangat rapi. Pada suatu malam, ia mencegat Sun-chul dalam perjalanan pulang dan berpura-pura sebagai penggemar setia memantau media sosialnya.
Manipulasi psikologis ini berhasil menurunkan kewaspadaan Sun Chul yang kemudian mengundang Mansu ke dalam kediamannya untuk minum bersama. Di tengah percakapan yang dipengaruhi alkohol, Mansu mulai menceritakan masa lalunya yang mapan. Suasana pun berubah tegang ketika ia mengeluarkan sebuah tang. Namun alih-alih menyerang, ia menggunakan alat itu untuk mencabut giginya sendiri yang sakit. Tindakan yang tampak impulsif ini sejatinya adalah sebagai bagian dari skenario licik untuk menciptakan barang bukti berupa tang yang berlumuran sendiri. Setelah berhasil membuat Sun Chul mabuk hingga tidak sadarkan diri, Mansu membawanya ke halaman rumah untuk melaksanakan rencananya. Ia mengubur tubuh Sun Chul hingga leher, membungkus kepalanya untuk meredam suara, dan secara paksa menyuapkan daging cincang ke mulut korban hingga akibat kehabisan nafas. Ngeri kali cuy. Mansu kemudian memindahkan jasad Sun Chul kembali ke sofa ke dalam rumah. Ia menata tempat kejadian perkara dengan sangat teliti agar kematian tersebut terlihat seperti kecelakaan akibat mabuk berat. Sisa daging cincang tercecer di mulutnya menyerupai muntahan, dan tang dengan cairan merah itu diletakkan di samping jasad untuk memberikan kesan bahwa korban tidak sengaja melukai diri sendiri. Di tempat lain, istri Mansu mendapatkan laporan dari anak laki-laki mereka mengenai aktivitas mencurigakan ayahnya yang terlihat mengubur sesuatu. Didorong rasa penasaran dan ketakutan, Miri menggali kembali tanah tersebut dan menemukan fakta mengerikan bahwa suaminya telah menjadi seorang. Meski batinnya terguncang hebat, Miri memilih untuk melindungi keutuhan keluarganya. Ia berbohong kepada anaknya dengan mengatakan bahwa yang dikubur hanyalah bangkai hewan ternak belaka. Saat Mansu pulang, Miri menyambutnya dengan perasaan campur aduk. Ia terdiam dalam ketakutan namun juga pasrah, menyadari bahwa himpitan ekonomi telah memaksa suaminya melanggar batas kemanusiaan. Rencana keji tersebut akhirnya membuahkan hasil. Mon Pepper tidak memiliki pilihan lain selain merekrut Mansu untuk mengisi kekosongan di posisi tersebut. Namun sebuah ironi yang besar menantinya di tempat kerja yang baru. Mansu tidak ditugaskan memimpin tenaga kerja manusia, melainkan hanya mengawasi operasional robot-robot otomatis yang kini mendominasi industri. Ia terpaksa beradaptasi di lingkungan kerja yang sunyi itu untuk kelangsungan hidup keluarga yang kini finansialnya mulai membaik. Kisah ini pun ditutup dengan momen emosional ketika putri mereka memiliki keterbatasan sosial akhirnya mampu memainkan biola dengan sangat indah. Buah dari perjuangan dan biaya les yang tetap diupayakan Mansu dalam masa-masa sulitnya, Miri pun menangis haru menyaksikan pencapaian putrinya tersebut. Sementara di sisi lain, Mansu tampak duduk di dalam mobilnya dengan tatapan dingin dan kosong, seolah merenungkan seberapa jauh ia telah tersesat demi mencapai kestabilan hidup saat ini. Dan film pun berakhir. Dari perjalanan hidup Mansu, kita diajarkan satu hal yang sangat penting, bahwa ketika dunia seakan memaksa kita berada dalam posisi tanpa pilihan, sesungguhnya selalu ada jalan lain yang bisa kita ambil. Kalimat tidak ada pilihan hanyalah gambaran sementara dari pikiran yang tertekan. Dengan waktu, keberanian dan tekad, kita selalu bisa menemukan jalur baru, harapan baru, dan peluang yang tidak pernah kita duga. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai bertemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena satu dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan channel Narasi Movie ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.